Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Amir Fatah, muslimin muslimat, kaum berkasa, santri Pondok Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulung Agung. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita hadirkan zona Islami spesial Ramadan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolali Tulung Agung. Hari kedua di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sore ini kaum berkasa, muslimin muslimat, di hari kedua kita akan mengangkat tema tips konsisten beribadah selama bulan Ramadan. Selama 1 jam ke depan, zona Islami spesial Ramadan dipersembahkan oleh RSUD Dr. Iskak Tulung Agung, dan materi seputar tips konsisten beribadah selama bulan Ramadan akan disampaikan oleh beliau Ustadz Qayyim. Semoga Ustadz. Terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para alim ulama yang senantiasa kami takdimkan, kepada semua santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah dan pendengar Radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang selalu mencari ilmu, apalagi saat ini kita berada di bulan Ramadan, bahwa di situ didawuhkan man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Jadi siapa saja yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis bagi orang tersebut setiap langkah kakinya yaitu sebagai ibadah sanah, ibadah selama 1 tahun. Inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu hadir di majelis ilmu. Tentunya kita juga tidak lupa mengharap syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk istiqomah, yakni kita mengikuti zona Islami, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang tips konsisten beribadah selama 1 bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim itu sudah tahu yang namanya Ramadan itu adalah bulan untuk berpuasa. Jadi selain kewajiban kita melaksanakan sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya yang muncul di dalam benak kita, kalau bulan Ramadan adalah bulan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, ibadah puasa di bulan Ramadan itu di waktu malamnya pasti tidak akan pernah tertinggal di benak kita, yaitu apa? Melaksanakan ibadah sholat taraweh. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu awaluhu rahmah, permulaan. Jadi bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat. Yang kedua wa ausatuhu maghfirah, yang tengahnya itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir wa akhiruhu itkun minan nar, yang ketiga adalah kita dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, karena ini dibagi 3, 1 bulan itu umumnya ada 30 hari, berarti 10 hari yang pertama ini adalah rahmah,
kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari yang kedua adalah maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 10 hari terakhir atau yang ketiga itu adalah itqun minan nar, kita dibebaskan atau dimerdekakan dari api neraka. Sehingga dengan datangnya bulan Ramadan ini bisa kita umpamakan bahwasanya bulan Ramadan itu laksana perkebunan yang lebat dengan buahnya. Jadi di situ ada perkebunan yang mana perkebunan itu penuh dengan pepohonan, yang pohon itu semuanya berbuah. Ketika kita ingin memperoleh buah tersebut, ketika kita ingin memperoleh buah yang banyak, yang harus kita lakukan apa? Kita harus giat, berusaha dengan sekuat tenaga mengambil atau memetik buah tersebut. Itu apa? Kalau kita di bulan Ramadan, kita siangnya melakukan apa? Puasa. Terus nanti malamnya selain sholat wajib ada yang namanya sholat tarawih, ada lagi yang namanya tadarus Al-Quran, ada lagi pengajian kitab. Kan kuatah banyak sekali. Ini tergantung pada diri kita. Ketika di bulan Ramadan ini kita ibaratkan perkebunan yang berbuah lebat, maka ketika kita ingin memperoleh buah tersebut yang banyak, maka kita harus mengambil buah itu dengan semangat tanpa ada kendor. Ketika kita memetik buah selama 1 bulan terus menerus dengan kekuatan yang sama, katakan sehari kita memetik 10 kilo, berarti 1 bulan berapa kilo? Tinggal mengalikan 10 kali 30 berapa? 300. Nah, dalam prakteknya buah di sini itu adalah pahala yang ada di bulan Ramadan. Seberapa kita mau beribadah, seberapa kita memiliki semangat untuk memperoleh pahala tersebut. Semakin kita semangat, semakin kita rajin beribadah, maka pahala yang kita peroleh akan semakin banyak. Nah, dalam prakteknya ketika kita beribadah di bulan Ramadan, biasanya di puasa pertama. Jadi ini kan puasa keberapa? Kedua kan. Kemarin pokoknya tarawih malam pertama, tarawih yang pertama, semangat apa tidak? Semangat. Kedua, ke-10. Nah, kalau semangat alhamdulillah, tapi dalam prakteknya, nah, ini kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan keimanan kita. Di situ dikatakan bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Iman itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Nah, ketika kita kok semangat beribadah, ini berarti iman kita berada dalam posisi yang baik. Apa? Bertambah. Ketika kita kok malas beribadah, beribadah apapun itu, berarti kondisi keimanan yang ada pada diri kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sehingga kalau seperti itu harus kita tambah lagi semangat kita beribadah. Ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ keimanan kita akan bertambah. Nah, karena kita di bulan puasa itu kan kita melaksanakan puasa. Kalau sebelum puasa kita sehari itu biasanya makannya berapa kali? 3 kali. Tapi di bulan puasa kita makannya umumnya berapa kali? 2 kali. Lah ini ketika di bulan puasa ini jangan sampai kita makan itu berlebihan. Kenapa? Ketika kita makan ini
berlebihan yang ada di dalam diri kita, itu adalah kita akan kekenyangan. Jadi tip yang pertama supaya kita bisa konsisten beribadah selama bulan Ramadan, itu tip yang pertama adalah kita harus menjaga pola makan. Jangan makan terlalu kenyang. Jangan makan terlalu kenyang. Kenapa? Ini sesuai dengan yang didawuhkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani adama, he anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap masuk masjid. Wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah melebihi batas. Jadi makan dan minum itu ada batasannya. Kenapa? Orang kok makan terlalu kenyang, jelas dia pasti rasa badan akan terasa berat, ya Banda. Makanya nanti di dalam agama masalah makan dan minum itu ada batasannya. Innahu la yuhibbul musrifin. Kenapa kita tidak boleh melewati batas? Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kulu washrobu. Jadi titik poin kita itu pada lafadz kulu washrobu. Apa? Makan dan minumlah. Yang mana makan dan minum itu ada aturannya, sebagaimana yang didawuhkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'aan syarron min batnin bihasbi bani adam ukulatun yukimna sulba fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wasulusun li syarabihi wasulusun li nafasihi. Jadi di situ dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la mamal adamyun wi'aan syarron min batnin. Jadi tidak ada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Tidak ada yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Kenapa? Bihasabi bani adama ukulatun yukimna sulba. Karena ada takarannya. Takarannya apa? Maka cukuplah bagi anak Adam tersebut, bagi kita, yaitu apa? Memakan beberapa suapan. Jadi mame nyantai mawon, boten usah kata santai mawon. Untuk apa tujuannya? Untuk menegakkan punggung kita sak cukupe mawon. Nah, tapi dalam prakteknya kita itu hidup di dunia kan mata pencahariannya beda-beda. Ada sebagai seorang pencari ilmu atau bisa kita katakan santri. Santri mangan sak piring telas mboten. Ah, iki repot. Nah, terus Pak Tani dahar sak piring. Habis. Kalau santri satu piring habis, mestinya Pak Tani melebihi, ya Pak ndak? Ya. Maka di situ dikatakan fa in kana la mahalata fasulusun li tu'amihi. Kalau memang karena perbedaan mata pencaharian, perbedaan keadaan ini ada batasannya. Meskipun itu Pak Tani, meskipun itu pedagang, meskipun itu thalibul ilmi atau santri, itu ada batasannya. Apa? Fasulusun li ta'amihi, sepertiga dari tempat yang ada di perut kita. Jadi sepertiga dari perut kita itu untuk makanan. Kalau ada anaknya kecil makannya banyak, ini berarti tidak cocok karo hadisnya Kanjeng Nabi. Fasulusun li ta'amihi, sepertiga ini untuk siapa? Untuk makanan.
Wasulusun li syarobi, dan sepertiga lagi itu untuk minuman. Terus wasulusun li nafasi, dan sepertiga lagi untuk apa? Untuk nafas. Kalau kita makan kok lauknya enak, nasinya masih hangat, biasanya kan habis banyak. Kalau seperti ini, biasanya ketika selesai kita makan, minum. Setelah kita minum, tidak bisa berdiri, tidak bisa bernapas, ya Pak ndak? Ya, kenapa? Karena tidak memperhatikan pembagian ini. Jadi di dalam perut kita itu katakanlah dibuat 3/3. 3/3 itu aslinya 1. Nah, cuman di damel ben penak hitungannya. Maka yang 1/3 ini untuk makanan, yang 1/3 lagi untuk minuman, dan yang 1/3 lagi untuk nafas. Kalau kita kok memperbanyak salah satu dari 3 hal tersebut, maka yang terjadi pada diri kita, pada tubuh kita, kita biasanya akan kesusahan bernafas. Makanya kalau bisa makan itu secukupnya, tidak usah terlalu kenyang. Kenapa? Ketika seseorang kok makan terlalu kenyang, itu dikatakan asyab'u, itu terlalu kenyang, yuskilul badan. Ketika ada orang makan terlalu kenyang, maka badannya akan terasa berat, ya apa tidak? Kalau kita makan nasinya banyak seperti buka puasa nanti ya. Nah, kalau sampai buka puasa di rumah, kalau kita buka puasa di rumah ya, ini biasanya makan dulu atau sholat maghrib dulu? Makan dulu. Ketika selesai makan mau sholat, males apa tidak? Ya enggak? Nunggu jam berapa? Nunggu mau masuk sholat atau waktu maghrib Tapi kalau di pesantren makan dulu atau sholat dulu? Kan biasanya berbuka dengan air kan? Tahu apa? Nah, terus ada lagi pakai apa? Kurma. Setelah itu sholat. Ketika waktu itu kita sholat semangat apa tidak? Semangatnya sholat apa semangatnya nanti setelah sholat makan? Semangat yang jelas pokoknya semangat, insya Allah semangatnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Wayuksil kolba, ketika kita makan terlalu kenyang, maka hati kita ini menjadi keras. Hati menjadi keras. Ketika saya tanya, ketika sampean berpuasa, ketika kita berpuasa saat ini, punya pikiran untuk melakukan hal-hal yang aneh apa tidak? Tidak. Tapi ketika kita tidak berpuasa, kadang mikir yang tidak. Ini loh perbedaan orang yang makan kekenyangan, orang yang kan secukupnya. Yang berikutnya wayuzilul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Ketika kita berpuasa atau ketika kita makan terlalu kenyang, yang terjadi apa? Tingkat kecerdasan kita akan berkurang. Saya tanya, tadi sahurnya jam berapa? Jam 3:30, jam 3 sampai jam 4 lebih 11 menit kalau tidak salah, ya kan? Setelah itu langsung tidur apa sholat subuh? Nah, kalau sudah tidur dibangunkan sulit apa enggak? Nah, ini bukti daripada efek kekenyangan. Biasanya kan kalau santri itu kan setelah sahur terus persiapan subuh, baru sholat subuh itu ngaji kitab. Setelah ngaji kitab itu tidur lagi. Nah, tidur ini yang dibangunkan sangat sulit, ngalah-ngalahkan tidur malam, ya Pak enggak? Kenapa? Karena efek daripada kekenyangan. Diajak berpikir sudah tidak bisa, males.
Karena yang ada di dalam wajahnya, yang ada dalam benaknya, bagaimana saya bisa tidur. Wa yuzilul fitnah, apa? Menghilangkan kecerdasan. Wa yujlibun nauma, apa? Menyebabkan rasa kantuk, rasanya nggak ingin tidur terus. Puasa itu kalau di waktu pagi kita gunakan untuk tidur, rasanya nikmat apa tidak? Sekali ya. Kalau setelah zuhur kita mau tidur, agak sulit kalau tidak benar-benar ngantuk. Kenapa? Karena efek daripada terlalu kenyang. Kenapa kok terlalu kenyang? Karena sahur. Kita kan tahu kalau saya sahur berarti besok ini harus bisa digunakan untuk mengisi kekuatan tubuh kita sampai waktu maghrib datang, nanti baru disambung makan buka puasa. Itu yang berikutnya, wa yudhifu sahibahu an ibadah, menjadikan orang yang kekenyangan itu malas beribadah. Ini efek daripada kekenyangan. Ketika kita berpuasa saat ini, badan terasa sehat apa enggak? Sehat tambah lemes ya. Sehat tambah lemes. Akan berbeda ketika kita banyak makan atau kekenyangan. Yang ada pada diri kita, pada tubuh kita adalah kita akan merasa malas. Kayak mau ibadah ini malas sekali. Nah, ini adalah efek daripada apa? Efek atau dampak daripada seseorang yang makan kekenyangan. Makanya di bulan Ramadan ini sebisa mungkin kita mengatur pola makan kita. Meskipun kita puasa, meskipun kita tahu bahwasanya kita setelah makan sahur ini boleh makan lagi ketika sudah waktunya maghrib. Kalau belum waktunya maghrib, belum waktunya berbuka, boleh apa enggak makan? Kan ya tidak boleh. Kalau memaksakan diri untuk makan, yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah puasanya batal. Sehingga dengan hal ini, sebagaimana yang kita ketahui ini, kita sebisa mungkin untuk meraih pahala kita di bulan puasa, memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di bulan puasa, kita harus memperhatikan ini. Itu apa? Kita menjaga pola makan kita. Kita harus menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan semuanya dimasukkan. Yang kita masukkan adalah mana yang dibutuhkan oleh tubuh kita, mana yang dibutuhkan. Ini kita butuh apa? Yang jelas karena kita orang Indonesia pasti butuh yang namanya nasi. Makan nasi ini jangan dilewatkan. Meskipun kita makan selain nasi banyak, tapi jangan lupa tubuh kita membutuhkan nasi. Yang mengandung apa nasi itu? Karbohidrat. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga dengan hal ini kita melaksanakan puasa ini dengan semangat, kita ibadah yang lainnya, yang sunnah katakanlah sholat tarawih, ini juga semangat. Coba kalau sampai nanti buka puasa kok terlalu kekenyangan, mau sholat isya sudah terasa, kok wis isya meneh ya tidak? Kok sudah sholat isya lagi? Ada ini terawih. Ini berapa rakaat? 20 ditambah witir 3, jadinya berapa? Bisa kita hitung dalam waktu satu malam itu qobliyah isya berapa rakaat? 2 ditambah sholat isya, ditambah ba'diyah isya, ditambah 23 rakaat, jadinya berapa? Nah ini kalau kita pikir, kalau tidak ada keimanan yang kuat di dalam diri kita, biasanya ketika waktu sholat tarawih kita pilih tempat yang paling belakang. Betul apa enggak?
Kenapa pilih tempat yang paling belakang? Nah, cari tempat untuk istirahat. Diambil yang pertama, rakaat kedua full, nah, rakaat ketiga berhenti sejenak. Apa? Pada sholat yang ketiga empat. Nah, terus yang berikutnya seperti itu. Nah ini ketika kita ingin menjadi orang yang memperoleh keberuntungan yang besar, mendapat pahala yang banyak di bulan puasa, ini kita harus mampu menjaga keimanan kita. Kenapa? Karena dengan kita menjaga keimanan kita akan selalu semangat untuk satu, melaksanakan ibadah puasa, dua, melaksanakan ibadah yang wajib yang lainnya, melaksanakan kesunahan-kesunahan yang ada di bulan puasa yang lainnya, termasuk kita semangat dalam mengikuti zona islami. Kenapa? Karena kita tahu orang yang melangkahkan, orang yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka orang ini setiap langkahnya akan ditulis oleh Allah, yaitu apa? Sebagai ibadah selama 1 tahun. Kembali kita lanjutkan zona Islami spesial Ramadan sore hari ini. Tips konsisten beribadah selama bulan Ramadan, masih bersama dengan Ustaz Qayyum Munafal. Semoga Ustaz. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi apa? Kita menjaga pola makan kita. Jangan sampai makan terlalu kekenyangan, karena di dalam perut kita itu terbagi menjadi 3, yang sepertiga untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, yang sepertiga lagi untuk bernafas. Yang berikutnya, agar kita itu semangat dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yang harus kita lakukan adalah kita harus menghindari kemaksiatan. Jadi kita supaya menjadi orang yang semangat dalam beribadah, tip yang kedua caranya adalah kita menghindari kemaksiatan atau perbuatan maksiat. Yang mana tadi kita katakan bahwasanya keimanan kita itu tidak dalam keadaan baik-baik saja, tergantung diri kita. Kadang bisa naik, kadang bisa turun. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka keimanan kita akan bertambah. Tapi ketika kita ini bermaksiat kepada Allah, maka keimanan kita akan berkurang. Nah, ini dikatakan bahwasanya innalil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil halqi wa innalis sayyi'at sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badan wa naqson fir rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Jadi innalil hasanati diya'an fil wajhi, sesungguhnya pada kebaikan, ketika kita melakukan kebaikan, nah, kebaikan yang kita lakukan ini diya'an fil wajhi, dia itu membawa sinar pada wajah kita. Ketika kita melihat orang itu ahli ibadah, kita melihat wajahnya saja, itu akan terasa bagaimana? Menyejukkan, menenteramkan. Coba sampean lihat orang, mohon maaf, dia tidak pernah sholat, rambutnya panjang, tidak pernah mandi, wajahnya agak hitam. Melihat saja bagaimana? Melihat saja rasanya malas. Coba sampai lihat para kiai, melihat wajahnya itu sangat menyejukkan, sangat menyenangkan. Bahkan ketika kita punya masalah, kita bertemu dengan orang yang ahli
ibadah, seolah-olah masalah kita itu hilang, sudah ketemu solusinya. Nah, ini dikatakan innalil hasanat dia anfil wajhi. Dalam sebuah kebaikan itu ada sinar yang terdapat pada wajah kita. Wa nuran fil qalbi, dan ada cahaya yang menyinari pada hati kita. Wa nuran fil qalbi ini. Jadi apa? Menyinari hati kita. Wasa'atan fir rizki, kelapangan dalam rezeki kita. Sampai lihat orang yang ahli ibadah, beliau ahli ilmu, beliau ahli ibadah, beliau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah enggak beliau itu bingung urusan rezeki? Tidak pernah. Karena apa? Karena sudah dikatakan orang yang melakukan kebaikan, orang yang dekat kepada Allah, maka rizkinya itu langsung dilapangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di situ dikatakan ya dunya ukhdumi man khodamani. Wahai dunia, layanilah orang yang melayaniku. Enak. Jadi ketika kita ini mengabdikan diri kita benar-benar memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia itu disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk melayani diri kita. Kayak seperti santri itu yang di pondok, pernah enggak kepikiran besok saya makan apa? Enggak pernah kan? Wong ada makanan saja kadang tidak dimakan, ya benda. Nah, karena apa? Karena di situ yang dicari benar-benar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa quwatan fil badan, dan badan kita ini akan menjadi kuat ketika kita melakukan kebaikan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan akan menjadikan kecintaan pada hati makhluk. Ketika sampean melihat seorang alim, orang yang ahli ilmu, katakanlah sekarang kiai, kita suka apa tidak? Suka. Kenapa? Karena kiai itu ketika kita lihat dari sisi tutur katanya, apapun yang didawuhkan itu mengandung ilmu. Dari apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, mencontoh kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas tugasnya baginda Rasulullah, innama bu'istu liutammima maka rimal akhlak. Ini yang harus kita peroleh. Makanya ketika kita di dunia pesantren, itu yang harus kita peroleh pertama kali itu adalah akhlakul karimah. Kenapa? Karena kita ini adalah generasi penerus daripada para nabi. Kita dikenal dengan warasatul ambiya. Kita generasi penerus para kiai. Makanya kita harus benar-benar semangat dalam mencari ilmu, benar-benar beribadah yang sungguh-sungguh kepada Allah, supaya apa? Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, kita selalu melakukan kebaikan, maka kita tidak usah meminta orang lain supaya mencintai kita, tidak usah. Dengan sendirinya orang itu akan datang dan mencintai diri kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apa? Lakukan kebaikan. Maka dengan melakukan kebaikan, salah satu manfaatnya mahabbatun fi qulubil khalqi. Dengan sendirinya Allah itu akan menjadikan
makhluk ini cinta kepada diri kita, cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Tapi ya kadang kudu diuji dulu. Ketika supaya dia menjadi orang yang baik harus ada ujiannya. Biasanya ketika di pondok ada santri yang rajin, tidak begitu banyak teman. Ketika di masyarakat ada orang yang baik, itu biasanya tidak banyak disukai orang. Tapi lama kelamaan pasti orang tersebut akan mencintai orang tersebut. Kenapa? Yang membuat cinta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innalis sayyi'at, dan sesungguhnya pada kejelekan, ketika kita melakukan kejelekan, sawaban fil wajhi, maka terdapat kegelapan dalam wajahnya. Ketika ada orang kelihatannya dia itu sebenarnya kalau melihat kulitnya itu dia putih, seharusnya terlihat ganteng, tapi karena banyak tingkah, kebanyakan maksiat, akhirnya ketika melihat itu yang ada di wajah kita itu apa? Kayak kurang marem. Alah, kayak seperti itu. Kenapa? Ini adalah efek daripada kejelekan yang dilakukan. Wadul matan fil qabri wal qalbi. Dan yang berikutnya, ketika seseorang melakukan kejelekan, maka di dalam alam kuburnya itu akan gelap gulita, hatinya juga akan gelap gulita. Orang itu kalau hatinya bersih, kalau hatinya penuh dengan cahaya, dia itu tahu kalau ada adzan maka harus dilakukan apa? Ambil wudhu, langsung ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Kalau orang ini dalam keadaan melakukan kewajiban, maka yang dilakukan apa? Tetap menyelesaikan kewajiban terlebih dahulu. Contohnya ketika kita kerja, ternyata istirahatnya itu jam 12:30, adzan zuhur, berarti ya kita tetap kerja dulu karena istirahatnya jam 12:30. Maka jam 12:30 itu istirahat, yang dilakukan pertama kali apa? Mengambil air wudhu, langsung melakukan ibadah sholat. Nah ini bedanya. Kalau orang kok hatinya gelap, ya sudah, nanti kadang ibadah itu diakhirkan, kadang lupa, kadang tidak dilaksanakan, repot nih. Jadi yang seharusnya dilaksanakan etok-etok lali, berpura-pura lupa. Ya ini yang repot. Kalau lupa beneran tidak masalah, tapi kalau berpura-pura ini yang menjadi masalah. Wawahnan fil badan. Ketika orang ini melakukan kejelekan, maka nanti di dalam badannya itu akan terasa lemah. Lemah kenapa? Akan terasa lemah karena di dalam hatinya ini dia terbebani yang namanya apa? Rasa tidak tenang. Ketika ada orang kok berbohong, maka dia akan berusaha menutupi kebohongannya. Ya apa tidak? Supaya kebohongannya apa? Tidak terbongkar. Ketika dia menutupi kebohongannya, apakah dia bisa tenang? Tidak bisa tenang. Yang terjadi apa? Akan selalu merasa gelisah. Ini adalah bahaya daripada melakukan kejelekan. Maka ketika kita melakukan kejelekan, dalam tubuh kita, pada badan kita akan melemah. Yang berikutnya lagi, ketika kita melakukan kejelekan, wan nukson fir rizki, akan berkurang rezeki kita. Makanya ketika kita hidup ini kok rezekinya agak sulit, koreksi diri kita. Apa yang kurang pada diri kita? Ini kita koreksi dulu. Oh, ternyata saya ini banyak melakukan maksiat. Saya banyak melakukan kesalahan. Maka dengan seperti itu segera mungkin. Atau dia ini tidak melakukan maksiat, tapi dia ini tidak mau kerja. Ya sama saja tidak mau kerja. Makanya ya harus mengoreksi diri. Yang jelas
efek samping daripada orang itu melakukan maksiat atau kejelekan diantaranya adalah rizkinya akan berkurang. Dan yang berikutnya apa? Wabughdotan fi qulubil khalqi, yaitu apa? Orang itu akan dibenci oleh banyak orang. Ketika kita melakukan kemaksiatan, contohnya berbohong. Ketika kita berbohong dengan teman kita. Awalnya teman kita percaya pada diri kita. Tapi suatu ketika ternyata terbukti kalau kita itu berbohong. Maka setelah itu teman kita akan percaya dengan kita apa tidak? Tidak akan pernah percaya. Maka dari itu penting sekali kita memperhatikan ini, yaitu apa? Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menghindari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, ini 3 saja ya. Yang ketiga adalah kita tidak berlebihan dalam beribadah. Maksudnya gini, di puasa pertama kita sholat tarawih semangat, tahajud semangat, terus baca Quran sampai 10 juz katakanlah 1 hari. Akhirnya di hari ketiga sudah malas. Maka kita sesuaikan sedikit demi sedikit tapi terus menerus. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga dari hal ini yang perlu kita simpulkan intinya, supaya kita semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, supaya kita bisa konsisten beribadah di bulan Ramadan, yang pertama adalah kita harus memperhatikan pola makan kita. Itu apa? Jangan sampai kekenyangan. Yang kedua apa? Kita harus menghindari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, kita tidak boleh berlebihan dalam beribadah. Kita ibadah umumnya sewajarnya, tapi terus menerus. Dan kita perhatikan lagi, yang terpenting adalah kita selalu introspeksi terhadap keimanan kita. Ketika kita malas beribadah, maka kita harus berkomitmen untuk menambah ketaatan, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan oleh Allah bisa ibadah di waktu malam atau qiyamul lail, dan dengan harapan kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar dimerdekakan Allah, dibebaskan Allah dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan fitrah. Dari itu mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kaum perkasa zona Islami spesial Ramadan sore hari ini. Adzan maghrib di hari kedua Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada jam 17:50. Saya Amir Fatah pamit, insyaallah besok kita akan kembali lagi di Ponpes Al-Fatahiyah dalam zona Islami spesial Ramadan. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.